Assalamualaikum teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan semoga di segala kesempatan teman-teman semua tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Dan pada kesempatan kali ini aku mau review buku Baca Buku Ini Saat Engkau Ingin Berubah. Pengarang buku ini adalah Mbak Rahma Haryanti. Mbak Rahma ini lahir dan dibesarkan di Jogja, di Sleman. Nah, beliau ini merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara dan meluncurkan bukunya yang pertama, novel teen lead, pada tahun 2019 dan menyukai hot americano tanpa gula serta macam-macam olahan lainnya. Begitu singkat cerita tentang penulis buku ini. Langsung aja, aku gak mau buang-buang waktu, aku mau langsung review bukunya. Jadi buku ini tuh terdiri dari 244 halaman. Isinya tuh menarik banget. Jadi isi buku ini tuh nyeritain tentang bagaimana sih kita jika ingin berubah. Nah, di bab 1 itu kalian bakal nemuin satu-satu sifat buruk yang diceritain di buku ini. Banyak banget sih. Ada 30 perilaku buruk, diantaranya tuh aku sebutin beberapa aja ya. Sulit bangun pagi, sering menunda pekerjaan, sulit meminta maaf, berlaku tidak hormat, menyerobot antrean, ingkar janji, suka pamer, arogan, berprasangka, nyinyir. Nah, pokoknya ada 30 kebiasaan buruk. Mungkin kalian juga bakalan tahu sih sifat buruk apa aja yang disebutin di buku ini setelah kalian baca bukunya. Terus lanjut di bab kedua, di buku ini tuh ngejelasin bagaimana memulai perubahan. Jadi di sini tuh tips and triknya gimana cara-cara supaya kita bisa berubah dalam beberapa tahap. Nah, salah satu tahapnya itu buat daftar kebiasaan buruk. Jadi kita tulis di notes kita apa aja kebiasaan buruk yang akan kita rubah. Terus tetapkan target kapan kita merubah sikap itu, kebiasaan buruk maksudnya, kapan targetnya gitu. Terus mulai dari diri sendiri ya. Jadi kalau mau ngerubah sifat buruk itu harus mulai dari diri kita sendiri. Jadi bener-bener harus siap untuk berubah, jangan setengah-setengah. Terus cari support, yang terpenting tuh orang-orang yang ngedukung buat kita ngerubah kebiasaan buruk kita, itu sih yang paling penting. Terus evaluasi, terus sering self talk, nanya ke diri sendiri gimana sih kekurangan kita, apa yang harus kita rubah gitu. Terus di bab ketiga, siap menghadapi relapse. Jadi kita harus siap kapan-kapan kita akan menghadapi suatu kekambuhan. Jadi kita tuh udah berubah nih, misalkan kita udah berubah beberapa hari, tiba-tiba kemudian kambuh lagi kebiasaan buruknya. Kita tuh harus siap ya, tapi kita harus siap juga buat ngerubah lagi, memulai lagi buat tidak ngulangin kebiasaan buruk. Cara-cara buat menghadapi relapse-nya itu, kita harus bisa menerima dengan lapang dada, take a small break, yakinkan diri akan visi, minta bantuan orang yang support kita, dan berkomitmen lebih kuat. Terus di bab 4 itu tuh di bab 4 tuh buat orang yang support kita dan bantuin kita buat kita berubah, buat menghadapi teman kita yang mau berubah misalkan, kayak gitu. Paham kan maksudnya? Jadi ketika kita kalau kita berada di posisi sebagai orang yang ngebantu teman kita buat berubah, kita tidak berinisiatif sendiri, harus bersifat netral, tidak memaksa. Terus kita harus sabar buat bantuin teman kita yang mau berubah. Ketika sabar menghadapi orangnya, teman kita yang pengen berubah, dan ketika si teman kita itu menghadapi relapse atau kambuh, ngulang lagi kebiasaan lamanya. Terus jangan sampai kita terpengaruh
Masa iya kita ngebantuin teman kita yang bakalan berubah tapi kitanya malah ngikutin kebiasaan buruknya? Jangan sampai kayak gitu. Terus awasi dari jauh. Gitu sih teman-teman, inti dari buku baca ini. Baca buku ini saat engkau ingin berubah. Banyak sebenarnya. Nah, kata-kata yang aku suka dari buku ini sih pas bagian ini nih, aku bacain ya. Jangan buru-buru menilai apalagi berprasangka jika kita hanya satu sisi luarnya. Perpanjanglah obrolan kalian, dari situ kamu akan menilai apakah orang tersebut memang betul-betul layak dijadikan teman atau tidak. Itu buat bagian kebiasaan buruk yang berprasangka. Jadi kita tuh harus jangan nilai orang yang baru kenal sama kita beberapa waktu misalkan. Jangan langsung nilai dia dari satu sisi. Jadi kita harus nilai dari beberapa sudut pandang. Terus yang aku suka juga bagian nyinyir, sifat buruk nyinyir. Ini aku bacain. Ada hal yang perlu kamu ketahui, bahwa sekalipun orang yang kamu nyinyiri itu memang adalah pendosa, bukan hakmu juga untuk nyinyir tentang dia. Dosanya sudah ada yang mencatat kok. Jika memang ada yang berbuat salah, kamu cukup mendoakan dia agar segera sadar dan memperbaiki diri. Kalau kamu nyinyirin, kamu malah berdosa. Apalagi kalau orang yang kamu nyinyirin tidak melakukan hal-hal buruk. Sudah kamu berprasangka buruk ditambah nyinyir pula. Aduh, katanya kayak gitu. Udah ya, aku udah cukup bahasin review buku dari baca buku ini saat engkau ingin berubah. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca bukunya, boleh pinjam ke saudara, ke temen, atau beli langsung bukunya, atau pinjam ke perpustakaan. Gitu sih teman-teman. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Sekian ya review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.